Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Zafira Batuah dengan NIM 2482120041 dari kelas Ekonomi Syariah 3B. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai mata kuliah dari usul fikih dan qawaid fikih. Saya memilih materi mengenai kaidah al-yaqinu la yuzalu bi al-syak, yang artinya keyakinan tidak dapat hilang karena keraguan. Apakah kalian di sini sudah tahu mengenai definisinya, dalil Al-Quran, hadis maupun rasional, kemudian kaidah turunannya, dan isu yang berkaitan tentang kaidah tersebut? Jika belum tahu, tonton sampai akhir video ini ya. Definisi kaidah al-yaqinu la yuzalu bi al-syak adalah kaidah dasar fikih yang berarti keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan. Kaidah ini menegaskan bahwa suatu hukum atau status yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan atau al-yakin tidak dapat dibatalkan atau diubah hanya karena munculnya keraguan atau al-syak di kemudian hari. Keyakinan tersebut hanya dapat dihilangkan oleh dalil, argumen, atau bukti lain yang bersifat pasti, bukan hanya semata-mata oleh prasangka atau keraguan. Kaidah ini didasarkan pada 3 jenis dalil, yaitu Al-Quran, hadis, dan rasional. Yang pertama, dalil Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 36 yang artinya, kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut perolehan atau kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Quran Surat Yunus ayat 36. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa orang lebih banyak mengikuti dugaan dan mengingatkan orang yang ikut-ikutan tanpa argumen yang jelas, sehingga diharapkan bisa menyadari lemahnya kepercayaan yang dimiliki. Yang kedua, dalil hadis. Hadis tentang keraguan dalam bersuci atau hadas. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu tersebut keluar dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid atau membatalkan sholat sehingga ia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwa status suci atau keyakinan asal tidak dapat dihilangkan oleh sekadar keraguan keluarnya hadas. Hadas baru dapat dipastikan jika ada bukti yang meyakinkan atau mendengar suara atau mencium bau. Yang ketiga, dalil rasional. Secara rasional, kaidah ini didasarkan pada pertimbangan logika bahwa keyakinan memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada keraguan. Kaidah-kaidah turunan dari al-yaqinu la yuzalu bil asyak. Yang pertama, al-aslu baqo makana ala makana. Hukum asal adalah tetapnya sesuatu sebagaimana semula. Contohnya seperti seseorang yang wudhu kemudian mengerjakan sholat. Setelah sholat, datang keraguan apakah wudhunya masih sah atau sudah batal. Dalam hal ini yang dijadikan patokan adalah kondisi yang awal, yakni orang itu masih dalam kondisi wudhu dan belum batal. Yang kedua, al-aslu bara'atul zimmah. Hukum asal adalah terbebasnya seseorang dari tanggung jawab, utang atau kewajiban sampai ada bukti sebaliknya. Contohnya seperti jika ada seseorang mendakwah atau menuduh orang lain mempunyai tanggungan hak baik kepada dirinya maupun kepada orang ketiga, maka ia harus mendatangkan bukti jika yang dituduh itu mengingkarinya. Yang ketiga ada al-aslu fi al-asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh atau halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya seperti semua perkara dan benda dianggap halal kecuali ada bukti yang jelas atau dalil yang menunjukkan sebaliknya. Yang keempat adalah ibrata bi al-zani al-zahiri haltahu. Tidak dianggap diakui prasangka dugaan yang jelas-jelas salahnya. Contohnya seperti manakala seseorang sholat dengan mengira bukan meyakini atau sudah masuk waktunya, tetapi ternyata belum masuk waktunya, maka sholatnya itu
batal. Dalam isu sekarang, contohnya dalam penerapan jual beli. Dalam transaksi jual beli, apabila seseorang telah yakin bahwa akad telah terlaksana secara sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat, maka keraguan yang muncul setelahnya tidak dapat membatalkan keabsahan akad tersebut. Misalnya, seorang pembeli yakin telah membeli barang dengan sah, namun kemudian ragu apakah ada cacat pada akad, maka akad tetap sah karena hukum asalnya adalah sah sampai terbukti sebaliknya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan atau ketidakjelasan dan bahkan kesalahan dalam pengucapan dalam materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.